Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Kusumaningrum, NIM 7211419064. Kali ini akan mempresentasikan pengembangan sistem. Yang pertama yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih telah berhasil. Urutan-urutan langkah pendekatan sistem. Yang pertama yaitu upaya persiapan, upaya definisi, dan upaya solusi. Terdapat 3 langkah yang ada dalam upaya persiapan, yaitu yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua yaitu mengenal sistem lingkungan, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasikan subsistem-subsistem perusahaan. Selanjutnya yaitu upaya definisi. Upaya definisi biasanya dirangsang oleh suatu pemicu masalah, yaitu suatu sinyal yang menandakan bahwa keadaan berjalan lebih baik atau lebih buruk dari yang telah direncanakan. Upaya definisi terdiri atas 2 langkah, yaitu yang pertama, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Yang kedua yaitu menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Selanjutnya yaitu upaya solusi. Upaya solusi terdiri atas 5 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi alternatif, memilih solusi yang terbaik, mengimplementasikan solusi, dan yang terakhir, menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC merupakan fungsi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Pertama yaitu SDLC tradisional. Terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urutan-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan keberhasilan yang besar, yaitu yang pertama perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Masalah akan diidentifikasikan dalam tahapan-tahapan perencanaan dan analisis. Solusi-solusi alternatif diidentifikasikan dan dievaluasi dalam tahap desain. Lalu, solusi terbaik diimplementasikan dan digunakan selama tahap penggunaan. Selanjutnya yaitu prototyping. Prototipe adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan prototipe disebut prototyping. Jenis-jenis prototipe. Pertama yaitu prototipe evolusioner. Prototipe evolusioner terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna bagi sistem yang baru. Yang kedua yaitu prototipe persyaratan. Prototipe persyaratan dikembangkan sebagai satu cara untuk mengidentifikasikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu daya tarik dari prototyping. Yang pertama yaitu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang mereka harapkan. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Selanjutnya, pengguna memainkan peranan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Selain daya tarik, terdapat juga potensi kesulitan prototyping, yaitu yang pertama, terburu-buru menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu ekspektasi yang tidak realistis dari pengguna yang sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien.
Yang terakhir, antarmuka komputer manusia kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Pengembangan aplikasi cepat. Pengembangan aplikasi cepat atau RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Unsur-unsur penting RAD yang pertama yaitu manajemen, khususnya manajemen puncak, orang, metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD. Yang terakhir adalah alat-alat. Pengembangan berfase. Pengembangan berfase adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap. Yang bisa dilihat yaitu pertama, investigasi awal, analisis, desain, penyusunan awal, kaji ulang pengguna, penyusunan akhir, yang terakhir yaitu tes dan penggunaan sistem. Fase-fase modul. Jika prototyping paling sesuai digunakan untuk sistem kecil, metodologi RAD paling sesuai untuk sistem besar, maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Desain ulang proses bisnis. Desain ulang proses bisnis atau BPR adalah proses pengerjaan ulang sistem yang juga disebut dengan istilah rekayasa ulang. Inisiasi strategi proyek BPR. Yang pertama yaitu manajemen strategis memutuskan bahwa BPR layak untuk dilakukan dan setujui proses-proses fisik didesain ulang. Manajemen strategis juga dapat mengizinkan sistem informasi dirancang ulang guna mengambil manfaat dari teknologi modern. Selanjutnya yaitu rekayasa terbalik dan rekayasa ulang. Rekayasa terbalik yaitu rekayasa proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut. Rekayasa ulang adalah merancang ulang sebuah sistem keseluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Pemilihan komponen BPR. Pemilihan komponen BPR dapat dilihat dari segi fungsionalitas dan sifat teknisnya. Mutu fungsionis adalah ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem, sedangkan mutu teknis adalah ukuran dari seberapa baik sistem tersebut dilaksanakan. Pemodelan proses. Yang pertama yaitu diagram arus data. Unsur yaitu penyajian grafis dari sebuah sistem yang menggunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Kasus penggunaan. Kasus penggunaan adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terdiri antara sistem primer dan sistem sekunder. Diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali dibuat selama tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. Manajemen proyek. Yang pertama yaitu komite pengarah SIM. Komite pengarah SIM bertujuan untuk mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaan. Komite pengarah SIM memiliki beberapa tugas utama, yaitu sebagai berikut. Kepemimpinan proyek. Ikut terlibat langsung dalam detail pekerjaan adalah tanggung jawab dari tim proyek. Aktivitas tim akan diarahkan oleh ketua tim atau pemimpin proyek yang memberikan arahan di sepanjang masa proyek. Pengestimasian biaya proyek, yaitu pertama input pengestimasian biaya. Sebuah WBS mengidentifikasi aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Output pengestimasian biaya, yaitu estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar dan euro. Yang terakhir yaitu alat dan teknik estimasi biaya. Pertama yaitu estimasi analogis, estimasi dari bawah ke atas, alat-alat terkomputerisasi dan model matematis. Untuk penjelasannya bisa dibaca sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.